Salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang menyertai umat yang percaya kepadanya hari ini, Senin 7 April 2025. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kebaikan-Mu yang terus Engkau rancangkan dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau. Demi nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Para pendengar renungan Oasis Fajar yang diberkati Tuhan, pembacaan kita pada hari ini terdapat dalam kitab 1 Tawarik 22 ayat 1 hingga 5. Lalu berkatalah Daud, "Disinilah rumah Tuhan Allah kita, dan disinilah mezbah untuk korban bakaran orang Israel." Daud menyuruh mengumpulkan orang-orang asing yang ada di negeri orang Israel. Lalu ditempatkannya tukang-tukang untuk memahat batu-batu pahat yang akan dipakai untuk mendirikan rumah Allah. Selanjutnya, Daud menyediakan sangat banyak besi untuk paku-paku bagi daun pintu gerbang dan bagi tupai-tupai, juga sangat banyak tembaga yang tidak tertimbang beratnya, dan kayu aras yang tidak terbilang banyaknya, sebab orang Sidon dan orang Tirus membawa sangat banyak kayu aras bagi Daud. Karena pikir Daud, Salomo anakku masih muda dan kurang berpengalaman, dan rumah yang harus didirikannya bagi Tuhan haruslah luar biasa besarnya, sehingga menjadi kenamaan dan termasyur di segala negeri. Sebab itu, baiklah aku mengadakan persediaan baginya. Lalu Daud membuat sangat banyak persediaan sebelum ia mati. Judul renungan Oasis Fajar pada hari ini, untuk Tuhan harus yang terbaik. Ayat kelima menjadi ayat penekanan, karena pikir Daud, Salomo anakku masih muda dan kurang berpengalaman, dan rumah yang harus didirikannya bagi Tuhan haruslah luar biasa besarnya, sehingga menjadi kenamaan dan termasyur di segala negeri. Sebab itu baiklah aku mengadakan persediaan baginya. Lalu Daud membuat sangat banyak persediaan sebelum ia mati. Saudara-saudaraku yang kekasih, setelah Daud menyadari akan dosa-dosanya, ia bertobat dan menerima pengampunan Allah. Daud memiliki kerinduan untuk mendirikan bait Allah. Tetapi karena dosa yang telah diperbuatnya, tidak diizinkan Allah untuk mendirikan bait Allah. Keputusan Allah tidak membuat Daud berkecil hati, sakit hati, kesal, atau bahkan kecewa. Tetapi justru mensyukurinya dengan menunjukkan kedewasaan rohani yang luar biasa. Bukti kedewasaan rohaninya terlihat dari perbuatan Raja Daud yang mempersiapkan segala sesuatunya untuk pembangunan bait Allah, meskipun akhirnya putranya yang membangunnya. Daud mengumpulkan seluruh bahan yang diperlukan, seperti emas, perak, perunggu, besi, kayu, dan lain-lain. Dia juga mengorganisir pengrajin terampil, pemahat batu, dan para pekerja. Tidak sampai di situ saja, Daud juga membuat rancangan bait Allah terperinci yang dia terima dari Allah dan meneruskannya kepada putranya. Daud menyerahkan sebagian besar hartanya untuk pembangunan bait suci. Kerja keras Daud menjadi dasar yang kuat bagi keberhasilan pembangunan bait suci. Alkitab tidak menyebutkan
berapa tahun yang Daud habiskan untuk mempersiapkannya. Persiapan kemungkinan besar memakan waktu bertahun-tahun karena melibatkan upaya dan sumber daya yang besar. Daud tahu bukan dia yang akan mendirikan, bahkan menikmati bait Allah. Tetapi dedikasi Daud memperlihatkan kepada kita kedewasaan rohani dan komitmennya membangun rumah bagi Tuhan. Saudaraku, sebagai orang Kristen, kita harus memberikan yang terbaik bagi Tuhan dengan motivasi yang benar. Jika kita melakukannya demi pengakuan dan pujian manusia, kita perlu bertobat. Daud menjadi teladan dengan menunjukkan tanggung jawab, sukacita, rasa syukur, dan kerendahan hati dalam pelayanannya. Ia memahami bahwa usahanya bukan untuk dirinya sendiri, melainkan sebagai warisan abadi bagi bangsanya dan penyembahan kepada Tuhan. Penegasannya, kerjakan dengan iman dan komitmen bagian yang Tuhan percayakan agar menjadi warisan abadi untuk menyembahnya. Saudaraku, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berikan kepada kami hati yang mampu melakukan pekerjaan dengan baik, serta tetap rendah hati. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Demikianlah renungan Oasis Fajar pada hari ini. Tuhan memberkati. Amin.